Manusia sejak zaman dahulu telah mencari cara untuk memahami alam semesta, kehidupan, dan hubungan antara dirinya dengan sesuatu yang lebih tinggi. Dalam perjalanan panjang peradaban manusia, muncul berbagai bentuk keyakinan dan praktik spiritual. Salah satu bentuk yang muncul paling awal adalah penyembahan berhala, yang menurut para ilmuwan Muslim tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berkembang secara bertahap melalui proses sosial, psikologis, dan budaya. Penyembahan berhala merupakan manifestasi dari kebutuhan manusia untuk memvisualisasikan dan mempersonifikasikan kekuatan-kekuatan yang mereka anggap mengendalikan kehidupan mereka. Fenomena ini dapat ditemukan di hampir setiap masyarakat kuno, dan dari perspektif ilmuwan Muslim, hal ini merupakan bagian dari sejarah umat manusia sebelum munculnya wahyu yang sempurna dari Allah kepada para nabi. Para ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa manusia awalnya mengenal Tuhan sebagai entitas yang maha kuasa. Namun karena keterbatasan akal dan pengalaman, mereka kesulitan memahami Tuhan yang tidak tampak dan tidak berbentuk. Akibatnya, manusia mulai menciptakan representasi fisik dari kekuatan ilahi yang mereka yakini, sehingga muncul patung, batu, kayu, atau benda lain yang dianggap memiliki kekuatan sakral. Dari pandangan ini, penyembahan berhala bukan semata-mata tindakan bodoh atau menyalahi akal, tetapi merupakan usaha manusia untuk mengatasi keterbatasan pemahaman dan membangun hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri mereka. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa Allah menurunkan wahyu melalui para nabi untuk menuntun manusia keluar dari kesalahan ini, karena menyembah selain Allah merupakan bentuk penyimpangan dari fitrah manusia. Dalam konteks sejarah, ilmuwan Muslim menggunakan berbagai sumber, termasuk Al-Quran, hadis, catatan sejarah, dan penelitian arkeologi untuk menggambarkan proses awal munculnya penyembahan berhala. Al-Quran menyebutkan bahwa manusia terdahulu, khususnya keturunan Nabi Ibrahim, telah terjerumus ke dalam menyembah batu, kayu, dan benda lain yang dianggap suci. Nabi Ibrahim sendiri menentang praktik ini dengan tegas, mengingatkan kaumnya bahwa batu dan kayu tidak mampu memberi manfaat maupun menolak bahaya. Kisah ini bukan sekadar narasi religius, tetapi juga menjadi petunjuk bagi ilmuwan Muslim untuk memahami pola sosial dan psikologis manusia dalam menjadikan benda mati sebagai objek ibadah. Dari perspektif ini, penyembahan berhala muncul dari kombinasi ketidaktahuan, rasa takut, dan kebutuhan akan perlindungan dalam menghadapi kekuatan alam yang tidak dipahami. Beberapa ilmuwan Muslim seperti Al-Biruni dan Al-Masudi menjelaskan bahwa penyembahan berhala berkembang melalui proses simbolisasi. Pada awalnya, manusia memuja kekuatan alam seperti matahari, bulan, hujan, dan sungai. Benda-benda ini dianggap memiliki peran penting dalam kelangsungan hidup manusia sehingga dihormati secara khusus. Lambat laun, simbol-simbol ini kemudian dibuat menjadi bentuk fisik agar mudah dikenali dan dijaga. Patung atau batu yang dibuat menjadi berhala tidak semata-mata diibadahi sebagai benda, tetapi sebagai wakil atau perantara dari kekuatan yang dianggap mengendalikan kehidupan. Proses ini menunjukkan kecenderungan manusia untuk memberikan bentuk konkret pada abstraksi, sebuah fenomena yang bisa dipahami secara psikologis. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa fenomena ini merupakan bagian dari perjalanan spiritual manusia menuju kesadaran monoteisme. Penyebaran penyembahan berhala juga berkaitan erat dengan struktur sosial masyarakat. Dalam banyak kebudayaan kuno, berhala menjadi pusat kehidupan keagamaan dan sosial. Tempat pemujaan berhala seringkali menjadi lokasi pasar, pertemuan, dan pusat pengambilan keputusan. Dengan demikian, berhala tidak hanya berfungsi sebagai objek religius, tetapi juga sebagai simbol identitas kolektif dan kontrol sosial. Ilmuwan Muslim mengamati bahwa hal ini menjelaskan mengapa praktik penyembahan berhala sulit dihapuskan begitu saja. Bukan hanya soal keyakinan,
tetapi juga soal kepentingan sosial dan politik yang melekat pada benda tersebut. Kisah-kisah dalam Al-Quran tentang Nabi Ibrahim yang menentang berhala dapat dipahami dalam kerangka ini, di mana beliau berjuang tidak hanya melawan kesalahan spiritual, tetapi juga tantangan sosial yang kuat. Seiring waktu, para ilmuwan Muslim mencatat bahwa penyembahan berhala mengalami evolusi dari yang sederhana menjadi lebih kompleks. Awalnya, manusia memuja benda-benda yang dianggap memiliki kekuatan alam langsung, namun kemudian muncul praktik memuja berhala yang dikaitkan dengan dewa atau makhluk gaib tertentu. Setiap kota atau suku memiliki berhala dan dewa pelindung yang berbeda. Pola ini menunjukkan bahwa manusia cenderung membangun sistem kepercayaan yang terstruktur, lengkap dengan ritual, doa, dan persembahan. Analisis ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa hal ini merupakan bagian dari usaha manusia untuk mengatasi ketidakpastian hidup, menghadapi kematian, bencana alam, dan penyakit. Penyembahan berhala pada dasarnya merupakan bentuk usaha manusia untuk mendapatkan rasa aman dan kontrol terhadap lingkungan mereka. Ilmuwan Muslim juga menyoroti peran pendidikan, budaya, dan keturunan dalam mempertahankan praktik penyembahan berhala. Pengetahuan tentang berhala dan ritualnya diturunkan dari generasi ke generasi, sehingga praktik ini menjadi bagian dari identitas budaya suatu kelompok. Anak-anak dibesarkan dengan keyakinan bahwa berhala memiliki kekuatan supranatural, dan masyarakat menegakkan norma-norma untuk menghormati dan melindungi berhala. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyembahan berhala bukan hanya persoalan spiritual, tetapi juga sosial dan psikologis. Dengan pemahaman ini, ilmuwan Muslim menjelaskan bahwa Nabi Muhammad datang sebagai penutup para nabi untuk memperbaiki kesalahan yang telah berlangsung selama berabad-abad, menghapus penyembahan berhala, dan menegakkan tauhid sebagai prinsip utama. Dalam kajian ilmuwan Muslim, penting juga dicatat bahwa penyembahan berhala merupakan tahap dalam perjalanan manusia menuju akal dan kesadaran spiritual yang benar. Penyembahan berhala tidak dianggap sebagai kesalahan manusia yang mutlak, tetapi sebagai konsekuensi dari keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan konteks sosial. Al-Quran mengajarkan bahwa manusia dilahirkan dengan fitrah tauhid, yaitu kemampuan bawaan untuk mengenal dan menyembah Allah. Namun, pengaruh lingkungan, keturunan, dan kebiasaan dapat menutupi fitrah tersebut. Praktik penyembahan berhala menjadi bukti nyata bagaimana manusia cenderung mencari bentuk konkret dari hal-hal abstrak ketika akal dan wahyu belum menuntun mereka. Oleh karena itu, sejarah penyembahan berhala bukan hanya studi tentang kesalahan masa lalu, tetapi juga pelajaran tentang bagaimana manusia berkembang dalam pemahaman spiritualnya. Secara keseluruhan, awal mula penyembahan berhala menurut ilmuwan Muslim adalah hasil dari kombinasi faktor psikologis, sosial, dan budaya. Manusia pertama-tama memuja kekuatan alam karena rasa takut dan kebutuhan akan perlindungan. Mereka kemudian membuat representasi fisik dari kekuatan tersebut agar mudah dipahami dan dihormati. Praktik ini dipertahankan oleh tradisi, pendidikan, dan kepentingan sosial. Para nabi, termasuk Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad, hadir untuk menuntun manusia dari penyembahan berhala menuju pemahaman tauhid yang benar. Analisis ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa penyembahan berhala bukan sekadar persoalan bodoh atau sesat, tetapi merupakan bagian dari perjalanan panjang manusia dalam mencari makna, perlindungan, dan hubungan dengan Yang Maha Kuasa. Penelitian ini menegaskan bahwa memahami awal mula penyembahan berhala memberikan wawasan penting tentang sejarah spiritual manusia, evolusi pemikiran, dan peran wahyu dalam menuntun manusia ke jalan yang benar. Sejarah ini juga mengingatkan bahwa perubahan dalam keyakinan tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan pendidikan, pengalaman, dan kesadaran kolektif, serta bahwa wahyu datang untuk membimbing manusia menembus keterbatasan akal dan tradisi
menuju pemahaman yang lebih tinggi tentang Tuhan. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa penyembahan berhala berkembang tidak hanya karena keterbatasan akal manusia, tetapi juga sebagai respons terhadap pengalaman psikologis yang mendalam. Ketika manusia menghadapi ketidakpastian dan bencana alam, mereka cenderung mencari sesuatu yang bisa memberikan rasa aman secara instan. Pada masa itu, hujan yang tidak datang, musim yang gagal, penyakit yang meluas, atau bencana alam lainnya dianggap sebagai akibat dari kemarahan kekuatan gaib. Karena manusia belum mengenal konsep sebab akibat yang ilmiah, mereka mulai mengaitkan peristiwa alam dengan tindakan atau kemarahan berhala. Benda mati menjadi tempat mereka menumpahkan harapan, doa, dan persembahan karena dianggap memiliki kemampuan untuk mempengaruhi nasib dan melindungi mereka dari bahaya. Dari perspektif ilmuwan Muslim, perilaku ini menunjukkan bagaimana fitrah manusia untuk mencari pertolongan dari sesuatu yang lebih besar terkadang disalurkan ke objek yang salah ketika wahyu belum membimbingnya. Selain itu, para ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa penyembahan berhala seringkali muncul sebagai bentuk perwujudan kekuasaan dan status sosial. Bagi penguasa dan tokoh masyarakat, memiliki berhala yang dihormati oleh banyak orang menjadi simbol legitimasi kekuasaan. Tempat-tempat pemujaan berhala tidak hanya dijadikan sebagai lokasi ritual keagamaan, tetapi juga pusat perdagangan, politik, dan hukum adat. Dalam beberapa masyarakat, hanya orang-orang tertentu yang memiliki akses ke berhala atau yang berperan sebagai pemelihara dan perantara dengan berhala yang dianggap memiliki kedudukan istimewa. Pola ini memperlihatkan bahwa penyembahan berhala juga erat kaitannya dengan struktur hierarki sosial dan strategi pengendalian masyarakat. Analisis ilmuwan Muslim ini menunjukkan bahwa berhala tidak hanya berfungsi sebagai objek spiritual, tetapi juga instrumen sosial yang memperkuat tatanan tertentu. Kajian ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa penyembahan berhala berkembang seiring dengan kreativitas manusia dalam mengekspresikan kepercayaan mereka. Pada tahap awal, manusia memuja batu, pohon, atau benda alam lainnya, tetapi seiring berkembangnya peradaban, muncul berhala yang dibuat dengan bentuk manusia atau hewan, kadang dikombinasikan dengan simbol-simbol lain yang dianggap sakral. Proses ini merupakan manifestasi dari upaya manusia untuk memvisualisasikan kekuatan yang tidak tampak. Pembuatan berhala sering melibatkan seni, keterampilan tukang, dan ritual khusus, sehingga ibadah kepada berhala menjadi bagian dari budaya material masyarakat tersebut. Ilmuwan Muslim memandang fenomena ini sebagai bukti bahwa penyembahan berhala tidak terjadi dalam kekosongan, tetapi selalu terkait dengan perkembangan budaya, ekonomi, dan teknik pada masyarakat tersebut. Dari sudut pandang psikologis, ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa penyembahan berhala berkaitan dengan kebutuhan manusia untuk memiliki simbol yang dapat memberikan rasa identitas dan kebersamaan. Dalam masyarakat yang masih primitif, kepercayaan kolektif terhadap berhala memperkuat rasa kebersamaan, norma, dan hukum adat. Setiap suku atau komunitas memiliki berhala yang menjadi pusat kehidupan spiritual dan sosial mereka. Praktik ini membantu menjaga solidaritas dan keteraturan dalam kelompok, karena setiap anggota diajarkan untuk menghormati dan melindungi berhala. Dengan kata lain, penyembahan berhala berfungsi sebagai mekanisme sosial untuk memelihara kohesi komunitas. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa faktor ini menjelaskan mengapa Nabi Ibrahim menghadapi tantangan besar ketika menentang penyembahan berhala. Karena penolakan terhadap berhala tidak hanya berarti perubahan spiritual, tetapi juga mengubah tatanan sosial yang telah lama berlangsung. Para ilmuwan Muslim juga menelusuri hubungan antara penyembahan berhala dan konsep animisme yang muncul dalam masyarakat kuno. Mereka menemukan bahwa manusia cenderung menganggap bahwa setiap benda, baik hidup maupun mati, memiliki roh atau kekuatan. Batu besar, pohon tua,
sungai, dan gunung sering dianggap memiliki jiwa yang harus dihormati agar tidak menimbulkan kemarahan. Dari sini berkembang praktik persembahan dan ritual khusus untuk meredakan atau memohon perlindungan dari kekuatan tersebut. Dalam konteks ini, berhala muncul sebagai perwujudan atau mediator kekuatan-kekuatan yang dipercayai, sehingga manusia bisa berkomunikasi dengan dunia gaib. Ilmuwan Muslim mengaitkan fenomena ini dengan konsep fitrah, bahwa manusia secara naluriah mencari cara untuk memahami dan berhubungan dengan sesuatu yang lebih tinggi, meskipun kadang tersesat dalam bentuk yang salah. Seiring berkembangnya peradaban, ilmuwan Muslim mencatat adanya diversifikasi bentuk dan fungsi berhala. Di beberapa daerah, berhala digunakan sebagai lambang perdagangan dan pertukaran ekonomi. Di tempat lain, berhala dijadikan simbol peperangan, kemenangan, atau perlindungan suku. Hal ini menunjukkan bahwa penyembahan berhala tidak hanya bersifat religius, tetapi multifungsi dalam kehidupan masyarakat. Benda yang awalnya sederhana menjadi kompleks karena keterkaitan antara spiritualitas, ekonomi, dan politik. Analisis ini menggarisbawahi bahwa penyembahan berhala adalah fenomena yang sangat manusiawi, yang melibatkan aspek intelektual, emosional, dan sosial. Dari perspektif ilmuwan Muslim, Nabi Muhammad hadir untuk memutus pola ini dengan menegakkan tauhid secara menyeluruh, menjelaskan bahwa objek-objek material tidak memiliki kekuatan dan hanya Allah yang berhak disembah. Selain itu, ilmuwan Muslim menekankan pentingnya pengaruh lingkungan dan migrasi manusia terhadap penyebaran penyembahan berhala. Ketika suku atau kelompok manusia berpindah tempat, mereka sering membawa berhala dan ritualnya sebagai bagian dari identitas mereka. Hal ini menyebabkan praktik penyembahan berhala menyebar ke wilayah baru dan beradaptasi dengan kondisi lokal. Di beberapa tempat, berhala lama digabungkan dengan simbol baru, sehingga tercipta berhala yang berbeda, tetapi tetap mempertahankan fungsi spiritual yang sama. Proses ini menunjukkan fleksibilitas praktik penyembahan berhala dan bagaimana budaya manusia dapat menyerap, menyesuaikan, dan melestarikan bentuk-bentuk kepercayaan lama. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa hal ini menunjukkan sifat adaptif manusia dalam membangun hubungan dengan kekuatan yang mereka anggap transenden. Secara keseluruhan, penelitian ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa awal mula penyembahan berhala merupakan hasil dari interaksi kompleks antara fitrah manusia, keterbatasan akal, pengalaman psikologis, struktur sosial, dan perkembangan budaya material. Manusia mencari perlindungan, rasa aman, identitas, dan penjelasan atas fenomena alam melalui objek konkret. Penyembahan berhala menjadi pusat kehidupan spiritual, sosial, dan ekonomi masyarakat. Melalui wahyu yang diturunkan kepada para nabi, manusia diajarkan untuk mengenal Allah tanpa perantara benda atau simbol, sehingga penyembahan berhala dapat dihapus dan digantikan dengan pemahaman tauhid yang benar. Kajian ilmuwan Muslim terhadap fenomena ini tidak hanya memberikan pemahaman historis dan religius, tetapi juga menawarkan wawasan tentang psikologi manusia, mekanisme sosial, dan evolusi budaya spiritual. Penelitian ini mengajarkan bahwa penyembahan berhala adalah tahap dalam perjalanan manusia menuju kesadaran dan pemahaman spiritual yang lebih tinggi, serta mengingatkan pentingnya pendidikan, pengalaman, dan bimbingan wahyu untuk mengarahkan manusia kepada kebenaran yang hakiki. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa penyembahan berhala tidak hanya memengaruhi aspek spiritual manusia, tetapi juga membentuk pola pikir, budaya, dan psikologi kolektif masyarakat. Ketika suatu komunitas bergantung pada berhala sebagai pusat keyakinan dan perlindungan, hal ini menimbulkan konsekuensi psikologis yang kompleks. Salah satu dampak utama adalah munculnya ketergantungan terhadap benda atau simbol yang dianggap sakral. Manusia menjadi terbiasa mencari jawaban, pertolongan, dan solusi atas segala masalah melalui objek fisik, sehingga akal dan usaha manusia sendiri sering tertinggal. Ilmuwan Muslim
menyoroti bahwa ketergantungan semacam ini menghambat perkembangan penalaran dan kemampuan untuk memahami sebab akibat secara rasional, karena manusia lebih mengandalkan ritual atau persembahan daripada berpikir kritis dan memanfaatkan kemampuan akalnya. Selain itu, penyembahan berhala memengaruhi hubungan sosial dalam masyarakat. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa keberadaan berhala seringkali membentuk hierarki dan kontrol sosial. Pemelihara berhala atau pendeta yang memiliki akses eksklusif ke berhala memperoleh posisi istimewa, sehingga mereka menjadi figur otoritas yang menafsirkan kehendak berhala untuk masyarakat. Posisi ini memungkinkan terciptanya ketergantungan psikologis yang lebih dalam, di mana masyarakat tunduk pada figur tertentu untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan mereka. Fenomena ini menjelaskan mengapa berhala sulit dihapuskan. Penghapusan berhala berarti tidak hanya perubahan spiritual, tetapi juga perubahan struktur sosial dan kekuasaan yang sudah mapan. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad menghadapi tantangan besar ketika menentang berhala, karena mereka harus menghadapi konsekuensi sosial yang luas, termasuk resistensi masyarakat terhadap perubahan. Dampak psikologis lainnya adalah munculnya kecemasan kolektif yang terkait dengan keberadaan atau hilangnya berhala. Manusia cenderung mengaitkan bencana, penyakit, atau kemalangan dengan kemarahan berhala atau ketidakpatuhan terhadap ritual. Kondisi ini menimbulkan ketakutan yang mendalam, rasa bersalah yang berlebihan, dan tekanan sosial untuk selalu mematuhi norma-norma ritual. Ilmuwan Muslim mengamati bahwa hal ini menciptakan siklus ketergantungan yang berkelanjutan, di mana manusia terus-menerus berupaya menenangkan berhala melalui persembahan, doa, dan tindakan ritual lainnya. Siklus ini menunjukkan bagaimana penyembahan berhala memengaruhi psikologi individu dan kolektif secara sistematis, sehingga manusia kurang memiliki kesempatan untuk mengembangkan kesadaran spiritual yang lebih rasional dan langsung kepada Allah. Penyembahan berhala juga berdampak pada perkembangan budaya dan intelektual masyarakat. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa ketika energi manusia banyak terfokus pada pembuatan, pemeliharaan, dan ritual terhadap berhala, perhatian terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni cenderung terbatas pada konteks ritual. Misalnya, keterampilan memahat, membangun, atau membuat simbol berhala sering berkembang pesat, tetapi pemahaman tentang alam, hukum, atau prinsip rasional lain kurang berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa penyembahan berhala dapat membentuk orientasi budaya yang lebih menekankan ritual daripada eksplorasi intelektual. Namun, para ilmuwan Muslim juga mengingatkan bahwa ini bukan berarti masyarakat kuno sepenuhnya stagnan. Kreativitas manusia tetap muncul, tetapi sering diarahkan untuk melayani tujuan spiritual dan sosial yang terkait dengan berhala. Para ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa penyembahan berhala memengaruhi perkembangan moral masyarakat. Ketika manusia meyakini bahwa kekuatan ilahi terletak pada benda tertentu, norma moral sering dikaitkan dengan ritual dan persembahan daripada prinsip etika universal. Konsep keadilan, kebaikan, dan larangan dosa terkadang diinterpretasikan melalui kepercayaan terhadap berhala, bukan melalui pemahaman langsung terhadap kehendak Tuhan. Hal ini menyebabkan masyarakat kadang menekankan kepatuhan formal terhadap ritual daripada introspeksi moral. Dari perspektif ini, penghapusan berhala dan pengenalan tauhid yang benar oleh para nabi memiliki dampak moral yang sangat besar karena mengalihkan fokus manusia dari simbol fisik menuju pemahaman etika yang lebih universal dan langsung kepada Allah. Selain dampak psikologis dan sosial, ilmuwan Muslim menekankan dampak penyembahan berhala terhadap hubungan manusia dengan lingkungan alam. Ketika manusia memuja berhala yang mewakili kekuatan alam, mereka sering mempraktikkan ritual yang terkadang merusak atau mengubah ekosistem secara simbolis.
Misalnya, persembahan hewan, pembakaran, atau pembangunan struktur besar untuk menempatkan berhala dapat mengubah lanskap dan memengaruhi kehidupan flora dan fauna. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa ini menunjukkan kesalahan mendasar dalam memahami alam. Manusia memusatkan perhatian pada simbol, bukan pada pemeliharaan dan penghargaan terhadap ciptaan Allah secara langsung. Pengenalan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad mendorong manusia untuk menyadari bahwa semua ciptaan adalah tanda kebesaran Allah, sehingga menjaga alam menjadi bagian dari ibadah dan tanggung jawab spiritual yang sejati. Secara sosiologis, penyembahan berhala juga membentuk struktur politik dan konflik antar kelompok. Setiap komunitas atau suku memiliki berhala yang menjadi lambang identitas, sehingga perbedaan berhala sering menjadi sumber persaingan atau konflik. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa perang atau perselisihan sering terjadi karena perlindungan terhadap berhala yang dianggap suci. Kondisi ini menunjukkan bagaimana keyakinan spiritual yang keliru dapat memengaruhi stabilitas politik dan keamanan masyarakat. Nabi Ibrahim menentang hal ini bukan hanya secara spiritual, tetapi juga untuk menghapus sumber perselisihan dan membimbing manusia menuju persatuan dalam tauhid yang benar. Dengan cara ini, penghapusan berhala oleh para nabi memiliki implikasi luas, baik secara spiritual, psikologis, sosial, maupun politik. Para ilmuwan Muslim juga menjelaskan bahwa dampak penyembahan berhala bisa bertahan lama, bahkan setelah berhala itu sendiri dihancurkan. Praktik-praktik ritual dan mentalitas ketergantungan dapat terus berlangsung dalam bentuk kebiasaan, simbol, atau kepercayaan baru yang meniru pola lama. Hal ini menunjukkan bahwa penyembahan berhala bukan hanya soal benda fisik, tetapi soal pola pikir dan psikologi manusia yang perlu dibimbing untuk kembali ke fitrah tauhid. Oleh karena itu, dakwah para nabi dan penyebaran wahyu bertujuan tidak hanya menghancurkan berhala, tetapi juga mengubah cara berpikir, menuntun manusia agar memahami bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan memulihkan hubungan manusia dengan fitrah spiritual yang benar. Dalam kesimpulannya, ilmuwan Muslim menekankan bahwa penyembahan berhala memiliki dampak mendalam terhadap psikologi, moral, budaya, sosial, politik, dan hubungan manusia dengan alam. Fenomena ini membentuk ketergantungan terhadap simbol, memengaruhi struktur kekuasaan, membatasi perkembangan intelektual, dan mengarahkan perilaku moral kepada ritual semata. Dengan datangnya para nabi, manusia dibimbing untuk keluar dari kesalahan ini, menyadari kesalahan mental dan sosial yang menyertai penyembahan berhala, serta diarahkan untuk membangun hubungan langsung dengan Allah. Analisis ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa memahami dampak penyembahan berhala tidak hanya penting untuk sejarah spiritual, tetapi juga memberikan pelajaran universal tentang bagaimana pola pikir, budaya, dan struktur sosial dapat membentuk cara manusia memandang dunia dan berinteraksi dengan kekuatan yang lebih tinggi. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa transformasi dari penyembahan berhala menuju tauhid bukanlah proses instan, melainkan perjalanan panjang yang melibatkan banyak generasi. Dalam sejarah umat manusia, berhala awalnya dipandang sebagai perantara yang mampu menyalurkan kekuatan ilahi atau melindungi masyarakat dari musibah. Fenomena ini muncul karena manusia belum memperoleh wahyu dan masih terbatas dalam memahami konsep Tuhan yang Maha Esa. Namun, dengan hadirnya para nabi, mulai dari Nabi Nuh hingga Nabi Muhammad, terjadi upaya sistematis untuk mengarahkan manusia dari ketergantungan pada simbol fisik kepada pemahaman spiritual yang langsung dan rasional. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa setiap nabi hadir untuk memperbaiki kesalahan yang telah mengakar dalam masyarakat, menghapus penyembahan berhala, dan menanamkan prinsip tauhid yang benar, yang menekankan bahwa Allah tidak memerlukan perantara dan segala sesuatu berada dalam kuasa-Nya.
Dalam proses transformasi ini, salah satu aspek penting yang dicatat oleh ilmuwan Muslim adalah pendidikan dan penyadaran kolektif. Nabi Ibrahim, misalnya, menentang penyembahan berhala secara terbuka dengan cara yang penuh hikmah. Ia menunjukkan ketidakmampuan berhala untuk memberi manfaat maupun menolak bahaya, sehingga kaumnya mulai menyadari kesalahan dalam menyembah benda mati. Pendekatan ini bersifat logis dan psikologis, menargetkan akal manusia untuk memahami bahwa kekuatan ilahi tidak dapat diwakilkan oleh objek fisik. Dari sini, ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa pembentukan kesadaran tauhid tidak hanya memerlukan wahyu, tetapi juga pemahaman akal dan refleksi atas pengalaman manusia dengan alam dan kehidupan. Transformasi dari berhala ke tauhid menjadi proses pendidikan spiritual yang mendalam, yang membimbing manusia untuk mengatasi ketakutan, kebiasaan, dan struktur sosial yang telah mengakar. Ilmuwan Muslim juga menunjukkan bahwa penghapusan penyembahan berhala berdampak signifikan terhadap struktur sosial dan politik masyarakat. Berhala yang sebelumnya menjadi simbol legitimasi kekuasaan, pusat ekonomi, dan kontrol sosial, kini kehilangan peran itu ketika masyarakat diarahkan untuk menyembah Allah secara langsung. Transformasi ini menimbulkan perubahan mendasar dalam cara manusia berinteraksi, baik secara sosial maupun politik. Pemimpin dan tokoh masyarakat yang dahulu memperoleh otoritas melalui penguasaan berhala harus menyesuaikan diri dengan tatanan baru, di mana legitimasi tidak lagi berasal dari simbol fisik, tetapi dari kepatuhan terhadap prinsip moral dan hukum Allah. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa perubahan ini membutuhkan waktu dan kesabaran, karena masyarakat harus melewati fase adaptasi dari praktik lama menuju pemahaman tauhid yang benar. Selain aspek sosial dan politik, ilmuwan Muslim menekankan pentingnya perubahan psikologis dalam transformasi dari berhala ke tauhid. Manusia harus belajar untuk mengatasi ketakutan yang selama ini dikaitkan dengan berhala, seperti rasa takut terhadap kemarahan berhala atau kehilangan perlindungan simbolik. Proses ini melibatkan pembiasaan diri untuk meyakini bahwa keselamatan, rezeki, dan perlindungan hanya berasal dari Allah. Transformasi ini memperkuat kesadaran spiritual dan memperluas kemampuan manusia untuk berpikir rasional serta bertindak sesuai dengan akal dan wahyu. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa keberhasilan transformasi ini terlihat pada masyarakat yang mulai menempatkan akal, pengalaman, dan moralitas sebagai panduan utama dalam kehidupan, bukan semata-mata ritual atau persembahan kepada objek fisik. Transformasi ini juga berdampak pada perkembangan budaya dan intelektual. Dengan beralih dari penyembahan berhala ke tauhid, energi manusia yang sebelumnya banyak difokuskan pada pemeliharaan, pembangunan, dan ritual berhala, kini dapat diarahkan untuk mempelajari alam, ilmu pengetahuan, hukum, seni, dan etika. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa hal ini membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang secara lebih rasional dan kreatif, karena fokus spiritual mereka tidak lagi terikat pada benda fisik, tetapi pada pemahaman prinsip-prinsip yang lebih tinggi. Proses ini menunjukkan bahwa penghapusan penyembahan berhala tidak hanya membawa perubahan spiritual, tetapi juga mendorong kemajuan sosial, budaya, dan intelektual. Para ilmuwan Muslim juga mengamati bahwa transformasi ini tidak selalu mulus. Banyak masyarakat awal yang mengalami resistensi karena keterikatan dengan tradisi, rasa takut terhadap perubahan, dan kepentingan sosial atau ekonomi yang terkait dengan berhala. Oleh karena itu, pendekatan para nabi seringkali bersifat persuasif, menggabungkan akal, bukti, dan pengajaran moral. Misalnya, Nabi Muhammad menghadapi tantangan dari masyarakat Mekah yang memiliki kepentingan ekonomi dan sosial yang kuat terkait Ka'bah dan berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Melalui dakwah yang sabar dan strategis, beliau berhasil menunjukkan bahwa Allah adalah satu-satunya yang berhak disembah
bahwa berhala tidak memiliki kekuatan dan bahwa kebaikan serta keadilan sosial hanya dapat tercapai dengan menegakkan prinsip tauhid. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa strategi ini menunjukkan bagaimana transformasi spiritual selalu terkait dengan pemahaman psikologis, sosial, dan historis masyarakat. Selain itu, ilmuwan Muslim menyoroti bahwa transformasi dari berhala ke tauhid membawa implikasi jangka panjang bagi moral dan etika manusia. Ketika manusia mulai menyembah Allah secara langsung, fokus moral mereka berpindah dari ritual formal kepada prinsip universal seperti keadilan, kebaikan, kejujuran, dan tanggung jawab. Hal ini mengubah cara manusia berinteraksi dengan sesama dan dengan lingkungan, karena hubungan manusia tidak lagi dikendalikan oleh simbol atau perantara, tetapi oleh pemahaman dan kesadaran spiritual yang sejati. Dengan demikian, penghapusan penyembahan berhala merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang lebih etis, rasional, dan beradab. Secara keseluruhan, ilmuwan Muslim menyimpulkan bahwa awal mula penyembahan berhala, penyebarannya, dan dampaknya terhadap masyarakat manusia membentuk tahap penting dalam sejarah spiritual umat manusia. Transformasi dari penyembahan berhala menuju tauhid menunjukkan bagaimana wahyu dan pendidikan spiritual mampu mengubah pola pikir, struktur sosial, psikologi, budaya, dan moral masyarakat. Penyembahan berhala memberikan pelajaran penting tentang ketergantungan manusia terhadap simbol, keterbatasan akal ketika tidak dibimbing wahyu, serta dampak sosial dan psikologis dari keyakinan yang keliru. Transformasi menuju tauhid adalah bukti keberhasilan bimbingan para nabi dalam mengarahkan manusia kembali ke fitrah mereka, menyembah Allah secara langsung, mengembangkan akal, dan membangun masyarakat yang adil, rasional, dan bermoral. Ilmuwan Muslim menegaskan bahwa memahami sejarah penyembahan berhala dan transformasinya menjadi tauhid bukan sekadar kajian masa lalu, tetapi juga memberikan pelajaran abadi tentang bagaimana manusia dapat belajar dari kesalahan, mengembangkan kesadaran spiritual, dan membentuk masyarakat yang lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip ilahi. Ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa penyembahan berhala secara tidak langsung membentuk pola budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika masyarakat meyakini bahwa benda mati memiliki kekuatan, semua aspek kehidupan mulai diatur oleh persepsi akan kehendak berhala. Segala aktivitas, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga hubungan antar keluarga, dilakukan dengan memperhatikan ritual dan larangan yang terkait dengan berhala. Hal ini menyebabkan munculnya budaya ketergantungan ritual yang kuat, di mana keputusan penting dalam kehidupan sehari-hari sering didasarkan pada persembahan, doa, atau tanda-tanda yang diyakini berasal dari berhala. Para ilmuwan Muslim menekankan bahwa fenomena ini merupakan bukti bagaimana keyakinan spiritual dapat membentuk budaya secara luas, bahkan ketika manusia tidak menyadari bahwa pola pikir mereka dikendalikan oleh objek yang salah. Selain membentuk budaya, penyembahan berhala juga memengaruhi perkembangan nilai seni dan arsitektur. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa banyak berhala dibuat dengan seni tinggi, menggunakan bahan dan teknik yang rumit. Tempat-tempat pemujaan berhala sering dibangun dengan arsitektur megah untuk menunjukkan kekuatan simbolisnya. Meskipun tujuan utamanya bersifat religius, karya seni dan arsitektur ini menjadi cerminan kreativitas manusia yang diarahkan oleh kebutuhan spiritual. Namun, ilmuwan Muslim menekankan bahwa meskipun seni berkembang, fokus spiritual masyarakat tetap terikat pada benda fisik, sehingga kesadaran akan Tuhan yang Maha Kuasa tidak berkembang secara maksimal. Transformasi ke tauhid kemudian mengalihkan energi kreatif ini ke arah yang lebih produktif dan bermakna, di mana seni dan budaya dapat digunakan untuk mengekspresikan pemahaman tentang Tuhan, alam, dan moralitas. Penyembahan berhala juga berperan dalam membentuk norma sosial yang bersifat konservatif dan ritualistik. Ketika masyarakat percaya bahwa berhala memiliki kekuatan untuk menghukum
atau memberi berkah, norma dan hukum adat seringkali disusun untuk menjaga hubungan dengan berhala. Ilmuwan Muslim menekankan bahwa ini menghasilkan masyarakat yang sangat mengutamakan kepatuhan terhadap ritual formal, terkadang mengorbankan keadilan, akal sehat, dan kesejahteraan bersama. Dalam konteks ini, transformasi menuju tauhid memungkinkan masyarakat untuk mengembangkan norma sosial yang lebih rasional, adil, dan berorientasi pada kebaikan universal. Karena dasar pengawasan moral bukan lagi berasal dari benda mati, tetapi dari kehendak Allah yang Maha Mengetahui. Selain itu, ilmuwan Muslim menyoroti bahwa penyembahan berhala memengaruhi cara manusia memandang kematian dan kehidupan setelah mati. Berhala sering dianggap sebagai perantara yang dapat memberikan keselamatan atau melindungi manusia dari kesialan di dunia dan akhirat. Akibatnya, fokus manusia terhadap persiapan akhirat seringkali disalurkan melalui benda fisik dan ritual, bukan melalui pengembangan keimanan yang benar dan ketaatan kepada Allah. Dari perspektif ilmuwan Muslim, ketergantungan ini menjelaskan mengapa wahyu yang dibawa para nabi selalu menekankan tauhid dan pemahaman langsung terhadap Allah sebagai satu-satunya yang berhak disembah. Transformasi spiritual dari berhala ke tauhid tidak hanya mengubah ibadah manusia, tetapi juga cara mereka memandang eksistensi, kematian, dan tujuan hidup secara keseluruhan. Ilmuwan Muslim juga menekankan bahwa penyembahan berhala mendorong terbentuknya pola pemikiran magis. Ketika manusia meyakini bahwa berhala dapat mengubah nasib, memberi perlindungan, atau mempengaruhi alam, mereka cenderung mengembangkan kepercayaan pada tahayul, ramalan, dan praktik sihir yang berkaitan dengan berhala. Pola pikir semacam ini membatasi kemampuan manusia untuk memahami sebab akibat secara logis, menghambat penalaran ilmiah, dan menciptakan ketergantungan psikologis yang kuat terhadap simbol fisik. Dalam konteks ini, kedatangan wahyu dan ajaran tauhid menjadi penting untuk memulihkan pola pikir rasional, menekankan bahwa Allah adalah satu-satunya yang mengatur alam dan kehidupan, sehingga manusia diarahkan untuk mengandalkan akal, usaha, dan doa yang benar, bukan benda mati. Penyembahan berhala juga berdampak pada dinamika politik dan interaksi antar suku atau kelompok masyarakat. Ilmuwan Muslim mencatat bahwa berhala yang berbeda sering menjadi lambang identitas dan kekuatan kelompok, sehingga konflik dapat timbul ketika berhala tertentu dianggap lebih unggul atau dilanggar oleh pihak lain. Pola ini menjelaskan mengapa perang atau perselisihan sosial kerap muncul di masyarakat kuno yang memuja berhala. Transformasi menuju tauhid yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad menyatukan masyarakat di bawah prinsip keesaan Allah, mengurangi konflik berbasis simbol fisik, dan menekankan persatuan umat berdasarkan iman dan moralitas, bukan benda atau tradisi ritual semata. Dari perspektif psikologi individu, ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa penyembahan berhala memengaruhi cara manusia membentuk identitas diri dan harga diri. Ketergantungan pada berhala menciptakan rasa aman eksternal yang melekat pada benda, sehingga manusia kurang belajar untuk menemukan kekuatan dan penghiburan melalui hubungan spiritual yang sejati dengan Allah. Dengan ajaran tauhid, individu diarahkan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa segala keberhasilan, keselamatan, dan perlindungan berasal dari Allah semata. Transformasi ini meningkatkan kemandirian spiritual, kepercayaan diri, dan kemampuan manusia untuk menghadapi kesulitan tanpa bergantung pada simbol fisik atau perantara yang salah. Secara keseluruhan, ilmuwan Muslim menegaskan bahwa penyembahan berhala membentuk pola budaya, seni, norma sosial, psikologi individu, dan dinamika politik masyarakat secara menyeluruh. Meskipun memiliki beberapa dampak positif dalam mengembangkan keterampilan seni dan membentuk kohesi sosial, berhala membatasi kesadaran spiritual manusia, menghambat perkembangan akal dan moral, dan menimbulkan ketergantungan psikologis yang mendalam.
Transformasi menuju tauhid melalui bimbingan para nabi dan wahyu Allah mengarahkan manusia untuk menyembah Allah secara langsung, membangun masyarakat yang adil dan rasional, mengembangkan kreativitas yang bermakna, serta menumbuhkan kesadaran spiritual dan moral yang sejati. Fenomena ini menunjukkan bahwa memahami sejarah penyembahan berhala bukan sekadar melihat kesalahan masa lalu, tetapi juga mempelajari bagaimana manusia dapat belajar dari pengalaman spiritualnya, membentuk masyarakat yang lebih bijak, dan mengembalikan hubungan mereka dengan fitrah tauhid yang benar.